Halo, balik lagi di SB Project. Di video kali ini gue pengen coba kasih itu ya, gambaran berapa sih biaya untuk membangun sebuah setup home recording. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin pengen coba membuat setup home recording di kamar teman-teman atau di rumah teman-teman. Nah, di sini gue sudah membuat sebuah presentasinya, sedikit simpel, akan gue coba tampilkan saja langsung. Ya, biaya untuk membangun home recording. Nah, di sini ada fokus biaya ya. Di fokus biaya ini adalah untuk laptop ataupun personal komputer yang akan kita beli, audio interface, mikrofon, audio monitor itu berupa headphone ataupun speaker, kemudian yang terakhir adalah aksesoris pendukung ya, seperti kabel, stand mic dan lain sebagainya. Nah, langsung saja untuk di sini gue membuat dua plan ya, atau rencana. Rencana pertama ini yang minimalis, rencana kedua ini adalah rencana yang mungkin nanti ke depan mungkin teman-teman akan upgrade. Sebagai catatan di video ini ada gue tulis harga, cuman ini cuma sebagai acuannya ya. Belum tentu harganya ini benar atau belum tentu juga salah. Jadi harganya ini bisa mungkin lebih murah ataupun lebih mahal yang ditampilkan di dalam video ini. Jadi untuk fokus biaya, kelima poin ini adalah fokus biaya yang gue tampilkan di setup home recording ini. Langsung saja untuk rencana yang pertama atau plan A. Pada rencana ini kita mulai dari pemilihan alat yang murah bagus ya, karena kita Indonesia sukanya yang murah dan bagus ya untuk membangun home recording. Jadi di rencana yang pertama ini kita bener-bener minimalis lah. Yang pertama laptop ya, laptop standar aja. Di sini gue pilih yang i3 ya, hampir nyebut i7. Di sini gue pilih i3. Kenapa i3? Karena standar nyaman itu menurut gue ada di i3, khususnya yang di 7 Gen ya, atau generasi sebelumnya yang 6 Gen ataupun yang 8 Gen. Ya di sini kenapa 7 Gen? Karena di 7 Gen ini lumayan tinggi untuk clocknya ya. Kalau nggak salah sih dia lumayan lah kalau untuk laptop, kelas laptop lah. Di sini dia punya spek ada di 2 core dan 4 thread, cukup untuk menghandle beberapa program yang kekinian zaman sekarang. Cuman jangan dipaksain juga karena ini laptop coy. Kalau misalkan lo punya budget lebih ya beli aja yang lebih mahal. Nah, kemudian inilah speknya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kurang lebih untuk alokasi biaya yang kita perlukan untuk membeli sebuah laptop adalah di kisaran Rp5.500.000 ya. Itu dia untuk pertama, untuk di spek yang minimalis ini. Kemudian kita akan membeli sebuah soundcard. Apakah soundcard yang harus kita beli? Soundcard yang sudah beli itu sudah jelas adalah audio interface dari Focusrite yang murah ini, karena menurut gue Focusrite ini sudah lumayan kencang ya, atau lumayan enak. Cuman di beberapa kasus ya mungkin ada yang ngeluh error atau enggak, cuman selama kita bener pakainya ini nggak bakal ada masalah. Nah, untuk speknya nanti teman-teman bisa lihat di gambar ini, speknya sudah gua kasih lihat. Biasanya kalau di Focusrite Solo dia cuma ada satu buah XLR input, ada satu TS input untuk instrumen ataupun line biasanya, kemudian ada 2 buah output line dan volume yang menjadi satu antara headphone dan speaker. Nah, untuk si Focusrite Solo Gen 3 ini harganya ada kisaran 2.010.000 kurang lebih ya. Nanti teman-teman bisa verifikasi lagi di marketplace. Nah, jadi untuk alokasi biaya di plan A ini untuk membeli soundcard ada di 2.10.000. Sorry. Next. Kemudian untuk mikrofon di sini gue pilih mikrofon yang gue gunakan, yang paling sering gue gunakan adalah mikrofon Samson C01. Jadi Samson C01 ini sudah lumayan melegenda menurut gue. Kenapa gue bilang lumayan melegenda? Karena dari dulu coy, Samson C01 sampai sekarang ini masih ada dan masih dijual di berbagai marketplace. Alokasi biaya yang kita butuhkan untuk membeli sebuah mikrofon ini adalah 970.000 kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dicek lagi untuk harga pastinya. Untuk spek sih kayaknya juga lumayan mumpuni ya. Tapi ini kalau menurut gue Samson C01 ini udah lumayan bandel kalau menurut gue. Jadi lumayan oke kalau misalkan kita memilih produk ini untuk dijadikan setup home recording yang minimalis. Kemudian untuk audio monitor di sini gue pilih untuk yang murah aja. Di sini gue pilih DS50 karena harganya termurah kalau menurut gue. Dengan kualitas suara yang menurut gue juga lumayan bisa yang bisa menunjang kebutuhan kita untuk proses post pro berikutnya adalah Dolphin Sound DS50, kurang lebih harganya ada di kisaran 430.000-an. Nah, untuk spek dia standar impedansinya ada 32 ohm, driver size-nya atau transducernya ada di kisaran 40 mm, frekuensi respon ada di 10 Hz sampai dengan 24 kHz katanya. Kemudian untuk tipenya dia adalah yang close back dan ini juga maximum isolation. Jadi alokasi yang kita
perlukan untuk membeli sebuah headphone ada di kisaran 430 ribuan. Kemudian untuk di aksesoris di sini adalah gue di sini untuk aksesoris gue pilih yang pertama kita memerlukan kabel ya, kabel dan stand mic. Nah, untuk kabel di sini kabel mikrofon ada di 150.000, untuk stand mic dia kurang lebih 200.000, untuk kabel instrumen kayak buat gitar-gitaran gitu itu ada di 150.000 kurang lebih. Jadi total biaya yang kita perlukan untuk mengalokasikannya membeli aksesoris tambahan ini ada di kisaran 500.000 rupiah. Oke, langsung kita coba kalkulasi semuanya. Untuk di plan A ini berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk membuat setup home recording yang minimalis, yaitu ada di kisaran 9.110.000. Teman-teman sudah bisa memiliki setup home recording minimalis. Oke, untuk harga ini kurang lebihnya seperti ini. Nanti kalau misalkan lebih mahal ya mungkin biayanya bisa nambah. Jadi untuk amannya ya spare aja lah 11 atau 12 juta untuk setup yang minimalis ini. Langsung saja kita langsung masuk ke dalam plan B atau plan B di sini untuk rencana yang kita mulai ya. Pemilihan alat yang murah bagus lagi, cuman ini masih kelas tengah menurut gue untuk membangun setup home recording. Nah, di plan B ini mungkin biayanya akan lebih mahal daripada yang plan A tadi, karena di sini gue pemilihan barang-barang yang agak sedikit naik harganya daripada sebelumnya. Nah, untuk pemilihan yang pertama fokus biayanya pada komputer ya di sini, karena untuk kebutuhan yang mungkin lebih profesional kita di sini memilih komputer. Untuk harga komponennya bisa dilihat ada prosesor Intel kurang lebih harganya di 2.300.000 ya. Gua nggak tahu nih naik apa enggak karena gue bikin ini udah lama sebelumnya. Ada di Core i5 10400F. Kenapa 10400F? Karena dia adalah prosesor only. Jadi di dalam prosesor ini tidak ada GPU yang bisa membuat kinerja processingnya lebih lancar ya, dan lebih nganu lah menurut gua. Kemudian untuk motherboard pilih yang B karena i5 ya, B4, B400-an atau B460M. Ya, dari Acer ROG harganya kurang lebih ada di 1.650.000. Untuk memori di sini gue pilih 16 GB karena ya udah kebutuhan zaman sekarang, memorinya haus banget, makanya di sini gue pilih 16 GB. Yang gue pilih adalah 2x8 ya, karena kalau misalkan pakai satu channel prosesnya bisa agak terhambat. Kalau kita pakai dua channel itu lebih enak, harganya di kisaran 1.150.000-an kurang lebih seperti itu. Lalu untuk masuk ke GPU di sini gue pilih GTX 1650 Super, kurang lebih harganya di 2650 kalau nggak salah. Ini gue takut rancu di sini karena harga GPU saat ini lagi naik-naiknya. Ya nanti bisa diverifikasi lagi apakah harganya masih 2 juta apa enggak. Kemudian untuk power supply di sini gue pilih yang agak bagus karena ini komputer, kita pasti merencanakan komputer ini digunakan untuk jangka panjang, makanya di sini gue pilih power supply yang bagus ya. Ya lumayan lah untuk jangka panjang. Power supply-nya ada di kisaran 1.380.000 atau lebih di Seasonic ya, Focus Gold 550 watt. Oke, kemudian untuk di area penyimpanan, yang pertama di sistem di sini gue pilih NVMe ya, M.2. Kenapa SSD ya? Karena 2021 masih pakai hard disk itu untuk sistem ya sedikit mengganggu menurut gue. Di sini gue pilih yang NVMe di 256 itu cukup untuk menginstal berbagai macam kebutuhan kita di home recording, karena gue pakai segini dan sampai sekarang belum penuh ya. Karena ya sudah cukup lah untuk sistem segitu, sebenarnya udah banyak banget. Cuman kalau misalkan pakai 100 itu masih agak kurang. Makanya di sini gue pilih yang 200 gigaan untuk di sistem. Kemudian untuk storage ini bisa buat nyimpen hentai, bisa buat nyimpen footage, bisa buat nyimpen project. Di sini gue pilih hard disk aja yang 1 tera itu murah, harganya ada di 450.000-an. Aksesoris lain seperti casing, fan dan lain sebagainya itu ada di 1.500.000. Lalu untuk monitor standar 2021 ini minimal banget harus ada FHD ya atau Full HD. Harga bebasnya atau harga pasaran kurang lebih FHD itu ada di kisaran 1.600.000. Jadi total kalkulasi biaya yang kita perlukan untuk membeli sebuah komputer ada di 13 jutaan ya, kurang lebih. Ini kayaknya bisa lebih naik karena harga komponen komputer ini agak sedikit mahal ya di sini karena gue bikin agak lama dulunya. Jadi ini kayak harga komputer gue rasa ini agak sedikit kudet kalau menurut gue. Kemungkinan harga komputernya ini kalau di build kurang lebih habis 15 jutaan lah. Jadi alokasi biaya bisa ditambahin 2 juta lagi untuk membeli sebuah komputer untuk setup jangka yang agak sedikit panjang.
Kemudian masuk ke fokus biaya berikutnya ada di interface. Di sini interface gue pilih Audien karena ya mungkin ke teman-teman mau iseng-iseng streaming, mau iseng-iseng bikin konten yang butuh streamingan karena sudah bisa loopback dan harganya juga lumayan murah menurut gue. Si Audien ini ada di kisaran 2.500.000. Untuk spek bisa dilihat sendiri, dia 2 I/O. Kemudian di sini sample rate-nya juga sudah standar ya, kebutuhan cuma ya rata-rata juga orang pakai di 48 kHz lah rata-rata, dan pastinya dia sudah 24 bit dengan dynamic range tertinggi di kelasnya. Oke, alokasi biaya 2,5 juta untuk membeli sebuah interface di setup Plan B. Next, untuk mikrofon di sini ada pendatang baru dia. Di sini mikrofon ada Audial ME87C atau ME87C. Ya, dia tuh kondensor, mikrofonnya dengan large diaphragma ada di kisaran 1 inch, kemudian dia tipenya cardioid, frekuensi respon yang mampu di capture oleh mikrofon ini ada di 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Kemudian untuk maksimum SPL ada di 120 dB dengan impedance 200 ohm. Harga yang kita perlu siapkan atau biaya yang perlu kita siapkan untuk mengalokasikan biaya di Plan B di mikrofon adalah 1.500.000. Kurang lebih seperti itu. Jadi mikrofon ini menurut gue sudah keren banget. Kemarin Mas Agus Adiman juga kayaknya sudah bikin reviewnya. Dan banyak sekali orang-orang yang sudah membuat review dari Audial ini. Dan gue rasa ini sangat cocok ya. Untuk ya di atasnya C01 lah. Ya. Mikrofon bisa opsinya seperti ini atau bisa dicari opsi lain kalau misalnya teman-teman punya budget lebih. Kemudian untuk audio monitor di sini yang pertama untuk kebutuhan recording di sini untuk seperti tadi ya, harga termurah masih ada di Dolphinsound DS50, harganya kurang lebih di 430 ribuan. Ini biasanya dipakai untuk tag vokal. Nah, jadi kalau teman-teman mau tag vokal pakainya yang kelas baik seperti si DS50 ini. Harganya 430 ribuan. Lalu second monitor di headphone, di sini gue pilih Samson SR850 karena ini menurut gue headphone yang menurut asik versi gue untuk proses monitoring. Harganya ada di kisaran 500 ribuan kurang lebih ya. Dengan karakter yang menurut gue lumayan asik, jadi teman-teman layaklah untuk membeli ini kalau misalkan teman-teman mau mixing pakai headphone. Lalu untuk di audio monitor berikutnya di sini ada speaker yaitu Yamaha HS5. Ini adalah sebuah speaker monitor yang laris di mana-mana, bahkan sampai di luar negeri banyak sekali pakai orang ya, pakai orang lagi kan bahaya. Banyak sekali orang-orang yang pakai speaker ini untuk kebutuhan home recordingnya yaitu Yamaha HS5. Biaya yang kita perlu siapkan adalah 3.650 ribuan untuk membeli sepasang speaker Yamaha HS5. Jadi HS5 ini menurut gua udah speaker yang menurut gua asik banget. Layak untuk teman-teman beli karena ini awet juga, sampai sekarang gua belum ada keluhan masalah apapun tentang si HS5 ini. Kemudian untuk aksesoris agak banyak karena di Plan B ini gua untuk kebutuhan standar home recording lah ya. Di sini aksesoris agak banyak. Di sini untuk taman aksesoris kita bisa lihat ada stand mic harganya 200 ribuan, ada kabel mic harganya kitaran 150 ribuan, instrumen ada 150 ribuan, kabel untuk speaker 300 ribu, kabel untuk headphone M 100 ribu, lalu headphone amplifier untuk bisa ngangkat dua headphone. Kalau misalkan teman-teman jadi operator dan ada yang di recording itu butuh headphone amplifier, harganya di kisaran 550 ribuan. Lalu total harga untuk aksesoris tambahan ini ada di kisaran 1.450.000 di aksesoris Plan B. Lebih banyak biayanya daripada yang Plan A tadi. Lalu untuk di total biaya di Plan B atau rencana kedua ini ada di kisaran 23.210.000 rupiah. Jadi kurang lebih seperti inilah biaya yang kita perlukan untuk membuat setup home recording ya, mungkin ya agak bagus ya untuk keperluan yang bisa di-upgrade kemungkinan nantinya. Oke. Jadi menurut gue sampai sini saja karena semua biaya-biaya ini adalah biaya-biaya yang sudah gue perhitungkan ya. Jadi buat teman-teman yang pengen coba bikin home recording ya seperti itulah tadi biayanya. Tadi ada biaya yang termurah di Plan A. Total Plan A itu ada di kisaran 9.400.000-an kurang lebih, dan di Plan B itu ada di 20 jutaan. Jadi serta-merta biaya yang gue sebutkan ini adalah kurang lebihnya. Kemungkinan harganya bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi dari yang gue tampilkan di video ini. Oke, jadi buat teman-teman yang mau coba bikin setup home recording, tinggal pilih mau pakai Plan A atau mau pakai Plan B. Sediakan biaya ya, jangan sampai duitnya kalah sama yang lain kalau bener-bener serius bikin setup home recording, karena biayanya ini nggak murah coy. Mahal karena udah ngeluarin duit juta-jutaan. Oke. Thank you for watching this video SB Project Chow ya. Tapi sorry banget kalau misalkan banyak salah karena ini dibuat
secara langsung tanpa proses editing. Ciao.